Bab 1021. Charlie tidak menyangka bahwa keluarga Wu juga terlibat dalam masalah ini sampai batas tertentu. Geng pengemis yang penuh kebencian ini sebenarnya dimulai oleh kakak ipar Ragnar, dan diperkirakan dukungan dari keluarga Wu sangat diperlukan. Awalnya, dia masih menunggu keluarga Wu menemukannya, dan belum siap menyerang mereka. Tapi kali ini, dia harus mengambil kakak ipar Ragnar dulu. Oleh karena itu, dia segera berkata kepada Liu Shaochen, "Aku akan memberimu kesempatan untuk menebus dosa-dosamu. Kau harus menerimanya dengan baik, jika tidak, aku akan membiarkanmu berakhir seperti saudaramu." Begitu Liu Shaochen mendengar ini, dia berkata dengan semangat, "Saudaraku, jika kamu memiliki apapun yang kamu inginkan, kamu akan mati tanpa ragu-ragu." Charlie berkata, "Anda harus menelepon pengemis tua yang secara khusus berhubungan dengan Anda sekarang. Katakan padanya bahwa mobil Anda bermasalah, dan biarkan dia datang ke sini untuk menjemput orang secara langsung." Liu Shaochen segera mengangguk dan berkata, "Oke, kakak, aku akan bertarung sekarang. Tidak jauh dari kota Suzhou. Saya pikir mereka akan segera datang." Charlie bersenandung, berbalik dan berkata kepada Ishak di belakangnya, "Ishak tua, saya tidak peduli apa yang Anda lakukan, saya akan melihat saudara ipar Ragnar di sini dalam 1 jam. Ishak segera berkata, "Jangan khawatir, Tuan Wade, saya akan mengaturnya." Liu Shaochen sangat ingin memberikan kontribusi, dan buru-buru berkata, "Ngomong-ngomong, Nanshan dan istrinya adalah salah satu tetua dari geng pengemis, yang bertanggung jawab atas keuangan. Dan dia juga penasihat militer wanita. Betulkah?" Charlie mengerutkan kening dan bertanya, "Apakah pasangan yang melakukan bisnis hati nurani seperti ini?" "Iya." Liu Shaochen berkata, "Pasangan mereka luar biasa, berpenghasilan setidaknya 100 juta setahun. Dikatakan bahwa mereka memperoleh lebih dari 200 juta tahun lalu." Charlie berkata kepada Ishak, "Anda dapat memverifikasi masalah ini. Jika benar, bawalah dia dan istrinya kepadaku." Ishak mengangguk dan segera menelepon. Mata keluarga Wade ada di seluruh negeri, jika mereka mau, tidak ada petunjuk yang tidak dapat mereka temukan. Suzhou adalah salah satu kota terbesar di selatan, dan kekuatan tersembunyi yang dikerahkan oleh keluarga Wade di sini berada di luar imajinasi. Segera, Ishak menerima berita itu dan berkata kepada Charlie, "Anak itu benar. Istri Nanshan memang salah satu tetua dari geng pengemis." "Baik." Charlie mengangguk dan berkata dengan dingin, "Kalau begitu bawa semuanya padaku." Ishak segera mengambil walkie-talkie dan berkata, "Sekelompok orang yang patuh. Cepat pergi ke Suzhou dan temui eyeliner lokal keluarga kami. Bagaimanapun, Anda harus membawa Nanshan dan istrinya ke sini dalam waktu 1 jam." Sebuah suara tegas datang dari interkom, "Ya." Satu kelompok segera berangkat. Segera setelah salah satu helikopter melayang, helikopter itu segera naik dan menuju pusat kota Suzhou. Charlie bertanya lagi kepadanya, "Bisakah Anda membiarkan eyeliner keluarga Wade membantu saya menyelidiki berapa banyak anggota inti dari geng pengemis yang masih di sini, dan membawa mereka semua kepada saya?" Ishak berkata, "Oke, Tuan Muda, saya akan memberi perintah sekarang dan mendapatkan semua yang bisa saya temukan." Charlie mengangguk puas, dan berkata dengan dingin, "Hari ini aku akan berjalan ke angkasa dan menyingkirkan geng pengemis ini." Liu Shaochen juga mengeluarkan ponselnya saat ini, dan di bawah pengawasan Charlie, menelepon sesepuh dari geng pengemis yang telah terhubung dengannya. Bab 1022. Ketika pihak lain mendengar dia mengatakan bahwa mobilnya rusak, dia langsung mengatakan dia tidak dapat diandalkan. Liu Shaochen hanya bisa berkata dengan nada rendah, "Tetua, mobil yang saya buat sudah cukup tua. Aku sangat malu, tapi aku hanya berjarak beberapa puluh kilometer dari Suzhou. Tidak jauh, jadi silakan datang dan ambil. Ayolah." Kemudian pihak lain mengumpat dan berkata, "Jika bukan karena melihat Anda mengirim lebih banyak barang kali ini, saya akan mengabaikan Anda." Setelah berbicara, pihak lain berkata lagi, "Kirim lokasi Anda ke WeChat, dan saya akan datang ke sini." Saat ini, pemimpin geng pengemis Nanshan dan istrinya Kylie baru saja keluar dari Villa Wu bersama putri mereka. Hari ini pada siang hari, itu adalah hari ulang tahun saudara perempuan Nanshan, istri Ragnar Yakina. Di masa lalu, Yakina harus mengadakan pesta ulang tahun khusus, tetapi tahun ini, mengingat situasi khusus putranya Wuki, dia memilih untuk tinggal di rumah dan hanya menyiapkan makan siang. Tidak ada tamu yang diundang ke perjamuan ini.
Selain keluarga, ia hanya mengundang adik laki-laki dan adik perempuan, serta adik perempuannya. Setelah sekian lama, Wuki masih tetap sama, makan setiap jam. Jadi dalam perjamuan ini, Wuki menghilang sekitar 20 menit. Semua orang tahu bahwa dia akan menambahkan makanan, tetapi semua orang di meja makan merasa malu untuk mengatakannya. Usai pesta ulang tahun, keluarga 3 anak Nanshan siap pulang. Kakaknya Yakina mengirim mereka ke tempat parkir villa. Melihat tidak ada orang lain di sekitar, Nanshan bertanya kepada saudara perempuannya, "Saudari, apakah situasi Wuki masih belum membaik?" "Tidak." Yakina berkata dengan wajah sedih, "Banyak ahli datang berkunjung selama periode ini, tetapi tidak ada hasil. Mereka tidak memiliki cara yang baik." Nanshan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dan berkata, "Saudari, saya pikir kakak ipar saya memiliki beberapa masalah dengan suasana hati dan emosinya akhir-akhir ini." Yakina berkata dengan depresi, "Terakhir kali kakak iparmu membawa Roger ke Aurous Hill, dia menderita kerugian besar di tangan keluarga Wade, dan dipermalukan oleh pria tak dikenal dari Aurous Hill. Pernahkah Anda melihat lengan Roger masih di gips? Dia terluka di Aurous Hill." Nanshan berkata dengan marah, "Anak apa yang melakukan ini? Kakak, apakah kamu ingin aku mengambil beberapa saudara dan membunuh anak itu?" Sekarang kekuatan para pengemis lebih kuat lagi. Ada 10,000 anggota geng terdaftar saja. Ada banyak orang. Dalam kurun waktu ini, saya bersiap untuk mencaplok pengemis dari provinsi sekitar satu persatu. Pada saat itu, pengemis saya mungkin sudah memiliki lebih dari 50,000 orang. Yakina berkata, "Kakak iparmu sudah merencanakan masalah ini di Aurous Hill, jadi kamu tidak perlu repot." Setelah itu, dia melihat adiknya Kylie dan berkata kepada adik laki-lakinya, "Kamu harus menjaga Kylie selama periode ini. Kehamilan 2 bulan adalah waktu paling berbahaya. Jangan biarkan janin mengalami masalah." Nanshan langsung berkata, "Kakak, jangan khawatir, aku akan menjaganya." Yakina berkata kepada adiknya Kylie, "Kelly, kamu baru saja hamil. Untuk saat ini, jangan ganggu urusan pengemis. Biarkan bayi Anda di rumah dan lakukan BWSG dalam 2 bulan untuk melihat apakah itu laki-laki atau perempuan." Kylie buru-buru mengangguk dan berkata dengan hormat, "Oke, adik, aku mengerti, jangan khawatir." Yakina tidak bisa menahan nafas dan berkata dengan emosi, "Keluarga Sue kami, masalah terbesar adalah bahwa populasinya tidak cukup berkembang. Orang tua saya pergi lebih awal dan hanya melahirkan 2 anak. Hanya putra Nanshan, kamu dan Nanshan sekarang. Hanya ada seorang putri Tongtong." Dia berkata bahwa segala sesuatu harus diberikan kepada seorang putra dengan cepat, dan tidak cukup untuk memiliki seorang putra. Saat dia masih muda, dia harus memiliki setidaknya 2 putra untuk melanjutkan dupa untuk keluarga Sue. Kylie buru-buru berkata, "Kakak, jangan khawatir, aku pasti akan mewarisi keluarga Sue." Bab 1023. Yakina, istri Ragnar, adalah iblis standar yang membantu saudaranya. Dengan identitas dan latar belakang keluarganya, mustahil baginya untuk memasuki gerbang rumah Wu. Tetapi alasan mengapa Ragnar menikahkannya ke dalam keluarga Wu sepenuhnya karena Ragnar sangat mencintainya. Setelah menikah dengan keluarga Wu, Yakina mulai melakukan segala kemungkinan untuk membantu kakaknya Nanshan. Nanshan tidak memiliki kemampuan apapun, ia tidak membaca dengan baik, dan kemampuannya tidak cukup baik. Ketika dia masih muda, dia mengambil banyak uang dari Yakina untuk berbisnis, tetapi pada dasarnya dia dikalahkan olehnya. Tidak ada jalan lain, Yakina pergi mengemis kepada suaminya, berharap suaminya bisa memberikan sedikit uang kepada kakaknya dari bisnis keluarga Wu, yang akan dianggap sebagai cara untuk membantu kakaknya. Meskipun Ragnar tidak memandang rendah Nanshan, dia masih membantunya beberapa kali karena wajah istrinya. Namun, Nanshan sangat cuek baik dan buruk, dan dia tidak mampu melakukannya. Ketika orang lain menuntunnya untuk menghasilkan uang, dia harus membuat beberapa trik darinya. Akhirnya, Ragnar bosan padanya, dan dia tidak mau repot-repot membawanya. Namun, Yakina tak ingin kakaknya menjadi biasa-biasa saja sepanjang hidupnya. Melihat bahwa kakaknya tidak memiliki banyak kemampuan nyata, tetapi dia masih memiliki kemampuan untuk berjuang keras, dia membimbing kakaknya ke industri abu-abu. Bagaimanapun, Nanshan adalah saudara ipar Ragnar, dan seluruh keluarga Wu memiliki pengaruh yang sangat kuat di selatan, jadi ada hubungan ini.
Dia pergi keluar untuk mendapatkan keuntungan, dan setiap orang harus memberi muka. Setelah memancing selama beberapa tahun, Nanshan menjelajahi bisnis geng pengemis. Mengatakannya sebagai geng pengemis, sebenarnya meminjam nama seseorang dari novel seni bela diri. Apa yang mereka lakukan bukanlah masalah bertindak untuk negara dan rakyat. Mereka hanya mengatur sekelompok besar pengemis palsu untuk berpura-pura menjadi pengemis dan penipu. Apalagi sering terjadi konflik antar geng pengemis. Misalnya, stasiun bus, stasiun kereta api, dan jalan komersial dengan lalu lintas terpadat adalah lokasi utama favorit gang pengemis. Jika Anda bisa mendirikan warung di sini, Anda pasti akan menghasilkan banyak uang dalam sehari. Namun, bagi pengemis di suatu kota, ada puluhan ribu pengemis yang benar atau salah, dan tentu saja mustahil bagi mereka untuk berkumpul di lokasi emas tersebut. Oleh karena itu, bertempur sengit dengan kelompok pengemis lainnya, membentuk kelompok, dan wilayah penjarahan dalam kehidupan sehari-hari menjadi hal terpenting selain mengemis. Karena pohon besar dari keluarga Wu, Nanshan berkembang pesat dalam perjuangan gang pengemis. Jika ada pengemis yang berani melawannya, dia akan langsung diinjak-injak. Jika dia tidak bisa menginjaknya, dia akan memohon kepada saudara perempuannya dan meminta saudara perempuannya untuk meminta bantuan saudara iparnya, Ragnar. Bagaimanapun, Ragnar juga pewaris keluarga besar teratas. Dia secara alami tidak meremehkan bisnis abu-abu semacam ini, dan tentu saja dia tidak ingin ikut campur. Tetapi dia tidak bisa menahan istrinya yang meniup angin bantal di telinganya setiap hari, dan bertingkah seperti bayi di setiap kesempatan, atau memoles amarahnya atau berpura-pura dianiaya. Lalu dia tidak ada hubungannya. Bab 1024. Pada akhirnya, itu tidak berhasil, jadi dia keluar untuk membantu Nanshan beberapa kali. Ketika orang lain menemukan bahwa bahkan ahli waris dari klan teratas seperti Ragnar akan datang untuk membantu Nanshan keluar, pengemis lainnya secara alami tidak berani menyinggung Nanshan lagi. Akibatnya, Nanshan berpura-pura menjadi tak terkalahkan dan membawa semua pasukan gang pengemis di Provinsi Zhejiang ke tangannya sendiri. Sekarang dia adalah pemimpin dari geng pengemis terkenal di daerah Aurous Hill. Nanshan juga sangat bangga akan hal ini, karena hal semacam ini masuk terlalu cepat, dan sama sekali tidak perlu. Setiap orang terpencar, setiap orang menemukan tempat, berbaring di tanah, lalu menulis di atas kertas kosong. Choppy Writing yang laku keras hanyalah berbaring dan menghasilkan uang. Dalam waktu singkat, dia telah menyelamatkan lebih dari 1 miliar aset keluarga. Yakina secara alami lega melihat bahwa adik laki-lakinya telah membuat prestasi yang luar biasa. Untuk saudara iparnya, adik laki-laki bertanggung jawab untuk itu, yang merupakan kelanjutan dari darah seluruh keluarga. Orang tua keluarga Sue pergi lebih awal dan tidak ada kerabat. Semakin terpencil dan kurang sejahtera keluarganya, semakin dia berharap agar keluarga Sue bisa membuka cabang dan daunnya secepatnya, sehingga keluarga tersebut juga akan sejahtera dan lambat laun menjadi keluarga terkenal di Aurous Hill, sehingga saya dapat dianggap telah menyelesaikan misi saya untuk diri saya sendiri. Setelah meninggalkan keluarga kakaknya, Yakina berbalik dan kembali ke villa. Ragnar sedang duduk di ruang tamu dengan cerutu di mulutnya, dan berkata dengan kesal, "Yakin, saya baru-baru ini mendengar bahwa pengemis saudara Anda telah menghasilkan banyak anak untuk menghasilkan uang. Dapatkah Anda memberitahu dia bahwa dia akan membatasi sedikit nanti? Sekarang semua orang tahu bahwa dia adalah saudara ipar saya. Dia melakukan bisnis nakal seperti ini, dan semua orang di luar mengira itu adalah pesanan saya. Apa yang dikatakan keluarga Wu saya adalah level 100 miliar. Bagaimana keluarga besar ini bisa terlibat dengan bisnis semacam ini?" Ketika Yakina mendengar ini, matanya memerah karena duka, dan dia tersedak oleh isak tangis, "Suamiku, kamu tidak tahu situasi Nanshan. Anda mengatakan bahwa dia tidak memiliki kemampuan, pendidikan dan tidak ada pendidikan, dan tidak memiliki otak, kecuali orang yang menyimpang, apalagi yang bisa dia lakukan? Dia hanya adik kecil ini. Jika dia tidak hidup dengan baik, maka saya tidak akan mati." Hal yang paling tidak berdaya dari Ragnar adalah melihat keluhan istrinya. Dia juga tahu bahwa ini hanya tipuan istrinya, tetapi karena cinta sejati, ketika dia melihat keluhannya, bahkan jika dia berpura-pura dianiaya, Ragnar akan merasa tertekan di dalam hatinya. Jadi, dia hanya bisa menghela nafas, dan berkata, "Jika kamu sudah melakukannya, jangan merasa bersalah. Maksud saya, Anda juga akan menyapa Nanshan saat melihat ke belakang."
Ada banyak cara untuk membuat kesalahan. Perilaku parsial ditempatkan pada wanita dan anak-anak. Jika dia memiliki jenis, dan berani bertarung dan membunuh, maka aku benar-benar bisa memujinya sebagai kaisar bawah tanah dari seluruh Arrows Hill. Mengapa hal-hal yang menyakiti wanita dan anak-anak setiap hari? Hal-hal ini benar-benar tanpa wajah. Yakina datang ke Ragnar dengan air mata berlinang, duduk di sampingnya, meraih lengannya dengan kedua tangan, dan tersedak dengan sedih. Suamiku, kamu tidak tahu seperti apa kakakku. Kemampuan untuk bertarung dan membunuh dengan orang lain. Selain itu, di seluruh keluarga Sue kami, dia adalah satu-satunya pria yang tersisa yang mengatakan bahwa dia tidak bisa keluar untuk berkelahi dan membunuh. Jika sesuatu terjadi padanya, kita Sue bukankah rumahnya akan hancur? Ragnar berkata tanpa daya, bukankah sudah kubilang? Jika dia berani melawan dan membunuh, saya akan melindunginya di belakang punggungnya. Denganku, apa menurutmu ada orang di Arrows Hill yang berani memindahkannya? Yakina menyeka air matanya, dan berkata, bukan itu yang aku katakan, suamiku, ada banyak anak sekarang, yang sangat terkejut. Dia tidak peduli apa identitas atau latar belakang Anda. Dia mungkin akan mengambil pisau dan berkata pembunuh, jika mereka melukai Nanshan dan membunuh mereka semua setelahnya, masalah apa yang bisa mereka selesaikan? Saat dia berkata, dia meraih tangan Ragnar dan berkata dengan mata merah, suamiku, dia hanyalah adik laki-laki Nanshan. Anda demi saya telah bersamamu selama bertahun-tahun dan melahirkan 2 putra. Jadilah perhatian. Perhatikan dia. Ragnar menghela nafas dan berkata tanpa daya, hal-hal yang telah dilakukan Nanshan ini terlalu merusak dan bertentangan dengan moralitas. Jika Anda punya waktu suatu hari nanti, biarkan dia pergi ke kuil untuk membakar dupa. Bab 1025. Nanshan mengendarai Rolls-Royce-nya saat ini, dengan istrinya yang hamil 2 bulan duduk di kopilot dan putrinya yang berusia 6 tahun di kursi belakang. Sebuah keluarga beranggotakan 3 orang berkendara kembali ke villa mereka dan perjalanan berjalan dengan lancar. Rolls-Royce masuk ke garasi dan berhenti. Nanshan mendorong pintu untuk keluar dari mobil. Lalu, Kylie di sampingnya juga membuka pintu. Putri mereka sudah tertidur di kursi belakang. Kylie berkata kepada Nanshan, suamiku, peluklah pacarmu, kenakan gaun untuknya, jangan biarkan dia masuk angin. Nanshan mengangguk, dan setelah keluar dari mobil, dia mengulurkan tangan dan membuka pintu kursi belakang. Pada saat ini, beberapa pria berbaju hitam tiba-tiba bergegas mengelilinginya. Masing-masing memegang pistol di tangan. Begitu mereka muncul, mereka mengarahkan senjata mereka langsung ke dahi pasangan itu. Salah satu dari mereka mengeluarkan suara dingin. Berkata, Nanshan, tuan muda kami ingin bertemu denganmu, kamu suami dan istri, ikutlah dengan kami. Nanshan terkejut dengan pertempuran di depannya. Dia benar-benar tidak menyangka ada orang di Suzhou yang berani memprovokasi dia. Dia tidak hanya pemimpin geng pengemis, tetapi juga kerabat keluarga Wu dan saudara ipar Ragnar. Di Suzhou, siapa yang seharusnya tidak memberinya sedikit wajah? Jangan berbicara tentang membidiknya, bahkan jika mereka melihatnya, mereka semua harus mengangguk dan membungkuk, berlutut dan menjilatnya seperti anjing. Jadi dia bertanya dengan marah, apa yang dilakukan oleh beberapa hal penglihatan itu? Apakah Anda tahu siapa saudara ipar saya? Salah satu orang berbaju hitam dengan jijik berkata, bukankah saudara iparmu Ragnar? Nanshan menegur, mengetahui bahwa ipar saya adalah Ragnar, jika Anda berani memprovokasi saya, Anda semua sangat tidak sabar, bukan? Percayakah saudara ipar saya, sepatah kata bisa membuat Anda mati? Pria berbaju hitam itu mencibir, Nanshan, kamu menganggap kakak iparmu terlalu serius. Di mata tuan muda kita, Ragnar tidak bisa dibedakan dari seekor anjing. Alasan meninggalkan anjing ini adalah Ragnar. Fatih, dia hanya ingin dia melompat selama 2 hari lagi dan bersenang-senang dengannya. Kamu. Nanshan sedikit panik sekarang. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa pihak lain tidak akan memperhatikan saudara iparnya sama sekali. Di Suzhou, tidak ada yang memiliki keberanian seperti itu. Tetapi orang-orang berbaju hitam ini tahu bahwa mereka adalah saudara ipar Ragnar, dan mereka harus menggunakan pisau untuk membajaknya. Sepertinya mereka tidak bagus. Jadi dia bertanya dengan gugup, siapa kamu? Siapa tuan muda Anda? Apakah saya telah memprovokasi tuan muda Anda? Pria kulit hitam itu berkata, siapakah tuan muda kita?
Anda akan tahu saat Anda ikut dengan kami. Setelah itu, dia mengarahkan senjatanya ke arah Kylie dan berkata dengan dingin, dan kamu, salah satu dari 9 tetua pengemis, kan? Ikutlah dengan kami juga. Pada saat ini, beberapa orang berbaju hitam menodongkan senjata ke arah mereka dan membawa mereka keluar dari garasi. Pada saat yang sama, sebuah helikopter perlahan mendarat di halaman villa Nanshan. Nanshan semakin bingung saat melihat pihak lain dengan helikopter untuk menculiknya. Keadaan ini sekilas terlihat bahwa mereka yang datang tidak baik. Saat ini, dia menemukan seorang pria berpakaian hitam dan berjalan keluar sambil menggendong putrinya yang sedang tidur.